warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 3 akan menjelaskan salah satu teori datangnya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori yang akan kami jelaskan yaitu teori ksatria. Selamat menyaksikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan teori ksatria. Teori ksatria menyatakan bahwa masuknya Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang India berkasta ksatria karena terjadi kekacauan politik di India sehingga para ksatria yang kalah melarikan diri ke Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kaila. Terima kasih Gangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tokoh penemu teori ksatria. Teori ksatria ini ditemukan oleh seorang ahli yang memiliki garis keturunan Belanda dan ia bernama Cornelis Christian Berg atau sering dikenal dengan Sissy Berg. Beliau lahir di Bandung pada 7 Februari 1934 dan pendidikan yang ditempuh oleh beliau adalah Sekolah Hortikultura yang berada di Breda. Beliau juga tertarik dengan sejarah yang terjadi di Indonesia, terutama masuknya ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Ketertarikannya pada sejarah Indonesia, ia tuangkan ke dalam karya tulis yang sangat fenomenal yang berjudul Sejarah Jawa. Sini saya akan menjelaskan tentang faktor penentang. Faktor penentangnya yaitu masuknya keagamaan dan kebudayaan Hindu-Buddha ke dalam Indonesia yang ditentang oleh dua ahli yaitu Frederick David Campos dan Nicholas Johannes Kraup. Meskipun teori ksatria ini ada yang menentang atau memberi kritiknya, tetapi teori ksatria ini juga didukung oleh dua orang ahli yaitu J.L. Moens dan Mukherjee. Sekian dari saya, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Dava. Oke, terima kasih Taurik. Nah, saya Dava Rasyapatra akan menjelaskan latar belakang. Nah, teori ksatria adalah teori masuknya ajaran agama dan kebudayaan Hindu Buddha yang digagas oleh Cornelis Christian Berg atau Sissy Berg yang didukung oleh J.L. Moens dan Mukherjee. Sama halnya dengan manusia yang memiliki kasta ksatria, maka teori ksatria adalah sebuah teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia yang dibawa oleh golongan ksatria atau para perwira atau prajurit. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasya. Halo, jadi aku mau ngejelasin faktor yang memperkuat atau kelebihan dari teori ksatria. Jadi yang pertama adalah jiwa semangat dan berani untuk menaklukkan suatu wilayah. Kelompok perwira atau prajurit pasti memiliki keberanian dan semangat yang sangat tinggi dalam menjalani aktivitasnya, terutama ketika menaklukkan suatu wilayah. Oleh sebab itu, mereka yang termasuk dalam kasta ksatria dalam ajaran Hindu, hal seperti itulah yang menjadi faktor pendukung kebenaran teori ksatria. Yang kedua, kehancuran kerajaan-kerajaan di India Selatan. Faktor pendukung berikutnya adalah kerajaan-kerajaan di India Selatan mulai mengalami kehancuran dan mereka yang kalah dalam peperangan mulai mencari tempat tinggal untuk bertahan hidup. Hingga akhirnya mereka memilih Nusantara atau Indonesia sebagai dijadikan tempat tinggal. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Terima kasih Asya. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor yang memperlemah atau kekurangan dari teori ksatria ini. Di antaranya yang pertama ada tidak ada bukti prasasti. Teori ksatria ini masih diragukan karena tidak adanya bukti prasasti yang menunjukkan bahwa kaum ksatria membawa ajaran dan kebudayaan Hindu-Buddha. Selanjutnya, ada kaum ksatria yang tidak bisa menggunakan bahasa Sankestra dan aksara Palawa. Para prajurit dan perwira yang berkasta ksatria pada saat itu tidak bisa menggunakan bahasa Sankestra dan aksara Palawa. Padahal pada zaman itu, kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha menggunakan bahasa Sankestra dan aksara Palawa. Lalu yang ketiga, tidak adanya bukti tertulis dalam sebuah catatan. Hal yang melemahkan teori ksatria selanjutnya adalah tidak adanya bukti dalam sebuah catatan sejarah. Dengan kata lain, belum ada literatur yang mengatakan secara pasti bahwa kaum ksatria masuk ke negara Indonesia.